semua yang tidak sempat hadir bersama kita. Saya biasa menyiapkan sambutan tertulis sebagai dokumen negara untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada siapa yang memerlukannya. Filsuf muda untuk Indonesia dan untuk dunia. Yang kami hormati para anggota Senat Fakultas Filsafat, para pejabat struktural, para dosen, kepala unit penjaminan mutu fakultas, kepala staf, kepala unit penjaminan mutu fakultas, kepala staf, hari ini merupakan momen yang sangat membahagiakan hati kita semua. Kita pantas untuk merasa berbahagia karena kita sedang merayakan pencapaian yang luar biasa dari para lulusan program studi ilmu filsafat Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Berbuah manis. Hari ini di sini Hik et Nur. Ya. Angkatan tahun 2020 saat Covid sejumlah 71 orang. Hari ini 65 orang dinyatakan berhasil meraih gelar sarjana filsafat dengan lulusan tepat waktu. Persentase kelulusannya mencapai 91%, 6,9% lebih tinggi dari lulusan tahun lalu 84%. Enam orang atau 9% yang belum lulus tepat waktu. Masih ada berbagai kendala administratif yang belum dipenuhi. Kita berharap bahwa nanti semester berjalan ini semua kendala itu dapat diatasi sehingga jumlah kelulusan mencapai semester 6, 7 tidak boleh terjadi lagi untuk angkatan-angkatan yang berikut, karena ini juga mempengaruhi akreditasi lembaga. Kalian yang telah lulus, bersyukurlah pada Tuhan. Selain 65 orang yang lulus tepat waktu,
ada 4 orang lain yang tidak lulus tepat waktu. 2 orang lulus pada semester 10, 5 tahun. 1 orang lulus pada semester 12, 6 tahun. 1 orang lulus pada semester 14, 7 tahun. 7 tahun ini angka cuci gudang. Kita harap tahun depan kita tidak cuci gudang terlalu banyak, karena ini mempengaruhi kinerja fakultas. Total lulusan tahun ini sebanyak 69 orang. Dari 69 orang ini ada 36 orang yang lulus dengan predikat pujian. Lebih dari 50% yang lulus dengan pujian. Dari 36 orang yang lulus dengan predikat pujian, ada 2 orang yang lulus dengan predikat terbaik. Dua orang itu adalah, SK-nya sebentar dibacakan, BK-nya pantas menurut 2 orang ini dalam fakultas ini. Willem Peterson, S.Phil, dengan IPK 3,70, dan Patricius Manu, S.I, dengan IPK yang sama, 3,70. Kita memberikan apresiasi kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena prestasi akademik. Kita semua patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena prestasi akademik. Dan melalui studi tentang prinsip-prinsip dasar keberadaan manusia, prinsip-prinsip dasar pengetahuan manusia, dan nilai-nilai moral, etis, religius, kalian telah mengembangkan pemahaman mendalam tentang dunia di sekitar kita. Selama masa studi di Fakultas Filsafat, kalian telah menjelajahi ide-ide para pemikir besar sepanjang sejarah, dari Socrates dan Plato hingga Kant dan Nietzsche. Pengetahuan ini telah memperkaya perspektif kalian, memperluas wawasan kalian, dan mempersiapkan kalian untuk menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks di saat ini, saat yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang amat dahsyat. Kelulusan yang dinyatakan secara definitif dan sah pada kesempatan yudisium hari ini bukan sekedar akhir dari perjalanan akademis,
Yudisium kelulusan hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kalian, di mana kalian akan menerapkan kebijaksanaan itu dan pengetahuan yang telah kalian peroleh di dunia yang paling nyata, di dunia kerja. Filsafat telah menanamkan dalam diri kalian rasa ingin tahu, keberanian, dan komitmen terhadap pencarian kebenaran dalam hidup dan karya yang dilandasi oleh cinta kasih Allah dan cinta kebenaran, cinta keadilan yang diajarkan oleh Yesus, Sang Guru kita. Ketika menyandang gelar sarjana filsafat yang ditandai dengan pengalungan selempang bertuliskan Esfil, saya sebut di sini dalam sambutan saya Willem Peterson Esfil, Patricius Mandut Esfil, Valeria Hayon Esfil, dan seterusnya, sebut nama sendiri Esfil. Kalian diberi tanggung jawab dan kepercayaan serta memiliki tanggung jawab yang dipercayakan di atas pundak kalian untuk terus mempertanyakan ketidakbenaran untuk terus mempertanyakan ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan ketidakadilan yang terjadi di mana-mana dalam segala aspek kehidupan. Kalian pun memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan terus berkontribusi pada masyarakat, pada umat yang akan dilayani. Dunia membutuhkan orang-orang seperti kalian yang memiliki kemampuan untuk berpikir jernih, berpikir logis, kritis, analitis, dan list-list lain, kreatif untuk mengambil keputusan-keputusan etis penting dan mengejar kebaikan bersama dalam hidup dan karya. Di balik semua keutamaan intelektual dan keutuhan kepribadian yang kalian miliki saat ini, serta di balik kelulusan kalian hari ini, ada orang-orang hebat dan terhebat. Ada orang-orang kuat dan terkuat. Para dosenmu, para uskupmu, para pimpinan kongregasimu, para pimpinan seminari tinggimu, tata usaha dan staf tenaga kependidikanmu, dan yang tak kalah
terhebatnya adalah para orang tuamu. Orang-orang terhebat ini dengan berbagai cara mereka telah mendukung kita, menopang kita sampai pada detik ini dan juga masih di hari-hari yang akan datang. Tanpa dukungan dan bimbingan para dosen dan tenaga pendidikan, para mahasiswa Fakultas Filsafat tidak akan mampu mencapai kesuksesan dan impian hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan ketekunan para dosen dalam membimbing para lulusan ini. Terima kasih sudah memberikan pengalaman belajar yang berkualitas dan membekali para lulusan kita tahun ini dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Para dosen Fakultas Filsafat adalah pilar penting dalam membangun masa depan anak-anak muda asal Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira untuk membangun Indonesia dan membangun dunia. Para lulusan calon imam diosesan dan lulusan yang adalah awam akan bekerja membangun Indonesia, khususnya di Keuskupan Atambua, Keuskupan Agung Kupang, dan Keuskupan WT Bula, dan berbagai wilayah di Indonesia. Para lulusan calon imam kongregasi CNF, OCD, OMD, dan lain-lain akan bekerja membangun dunia di tanah misi kongregasi di Italia, di Spanyol, di Jerman, di Afrika, dan berbagai wilayah misi kongregasi yang membutuhkan tenaga imam yang sumbernya juga dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Terima kasih yang sama disampaikan kepada tenaga kependidikan Fakultas Filsafat yang dengan sebenar-benarnya menghabiskan waktunya, tenaganya, energinya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada mahasiswa-mahasiswi, khususnya untuk angkatan ini. Kita semua patut menyampaikan rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya kepada para uskup pemilik Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, sekaligus pemilik Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kita juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sama kepada para pimpinan Seminari Tinggi, para pimpinan kongregasi, Ketua Yayasan Pendidikan Arnoldus Kupang, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, para wakil rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendukung terselenggaranya
kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Kami juga mengucapkan selamat kepada para orang tua atas pencapaian luar biasa putra dan putri kalian. Dukungan dan pengorbanan kalian selama ini telah menjadi landasan kesuksesan anak-anak pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kami memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para mahasiswa Fakultas Filsafat yang telah bekerja keras dan cerdas dalam menyelesaikan studi tepat pada waktunya, 8 semester. Kita beri aplaus untuk kalian. Telah membuktikan bahwa kalian memiliki keuletan dan potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih atas dedikasi dan upaya kalian dalam menjalani proses belajar dan mencapai tujuan akademik kalian hari ini. Kami menyampaikan selamat atas kelulusan kalian hari ini. Ketika kalian memasuki dunia yang lebih luas, penuh persaingan yang tidak sehat, ingatlah selalu nilai-nilai yang telah dipelajari di sini. Ke tengah dunia kerja untuk menjadi pemecah masalah terampil, pemikir kritis, kontributor kreatif, pencipta perubahan positif di bidang yang lebih luas seperti pemerintahan, konservasi lingkungan, bisnis, politik, dan sosial kemanusiaan. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan selama ini. Entah itu dimarahi karena dasarnya adalah pendidikan yang baik, tidak perlu diberi maaf. Yang kedua itu kemarahan edukatif, penanaman nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup yang perlu dibawa. Itulah harapan kami. Semoga Anda tidak mempermalukan Fakultas Filsafat di tengah dunia kehidupan praktis. Doa dan berkat kami menyertai kalian. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada dekan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan SK lulusan terbaik. Kepala yang bertugas, saya persilakan.
semua orang dengar. Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang nomor 074-WM-HAMPAT-FF-Romawi 6-2024 tentang yudisium lulusan terbaik bagi program studi ilmu filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Menimbang 1. Bahwa dengan selesainya ujian bagi mahasiswa Fakultas Filsafat program studi ilmu filsafat, maka perlu diadakan yudisium bagi mahasiswa lulusan terbaik. Kedua, bahwa dipandang perlu yudisium tersebut dituangkan dalam surat keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kelima, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang keenam, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi swasta. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Memperhatikan 1. Statuta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 2. Pedoman Akademik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Memutuskan menetapkan 1. Pertama, lulusan terbaik dari Fakultas Filsafat program studi ilmu filsafat jenjang strata 1 atau S1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang periode Juni tahun akademik 2023-2024 atas nama Willem Pietersson dengan nomor induk mahasiswa 611-20003 dan Patricius Mandut nomor induk mahasiswa 611-20061. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Pak Gubernur. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan perwakilan mahasiswa. Kepada yang mewakili, saya persilakan. Pertama-tama izinkan saya membuka kata sambutan ini dengan membacakan sebuah pantun. Bunga melati harum mewangi, dipetik di taman pagi hari. Selamat datang para wisudawan, mari kita rayakan hari yang dinanti. Pergi ke pasar membeli kain indah berwarna biru. Hari ini kita penuh bahagia, sambut yudisium dengan senyum hati yang indah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Romo Dr. Yohanes Subani, Romo Yohanes Subani, Romo Yohanes Subani, lisensia Juris Kanonika, yang kami hormati Ketua Kaprodi Romo Ciprianus Senda, SAG, lisensia Teologia Biblicum, dan yang kami hormati Wakil Kaprodi Romo Theodorus Aloysius Silap, Wakil Dekan Romo Theodorus Aloysius Silap, lisensia Teologi. Lanjut. Lalu yang kami hormati para dosen dan staf pengajar, dan yang kami banggakan para staf pegawai Universitas Katolik Widya Mandira Fakultas Filsafat. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai insan yang berbudi, turut rasanya bersyukur atas keberhasilan kita semua. Namun di balik apa yang kita dapatkan hari ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk selalu bersyukur dari apa yang kita peroleh, bersyukur dari apa yang kita rasakan, dan bersyukur dari apa yang kita jalani saat ini. Ingatlah bahwa perjuangan tidak tercapai begitu saja tanpa adanya pengorbanan dan usaha yang begitu keras dari teman-teman semuanya, para dosen, para staf pegawai, dan tentunya kedua orang tua kita yang bekerja begitu keras demi kita anak-anaknya. Pada kesempatan ini, mewakili teman-teman yang akan melakukan yudisium kelulusan hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada para dosen yang telah memberikan ilmunya, membagikan kasih sayangnya kepada kami, dan juga berbagai pengalaman kepada kami selama kami menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat tercinta ini. Kami tahu bahwa begitu butuh perjuangan untuk membentuk kami menjadi sebenar-benarnya mahasiswa. Kami tahu bahwa begitu banyak perasaan yang dikorbankan hanya agar kami memahami setiap ilmu yang diberikan. Kami tahu pula bahwa sudah banyak pengorbanan baik material maupun non-material yang para dosen berikan hingga kami bisa duduk pada sidang yudisium kelulusan hari ini. Kami sadar bahwa kami tidak dapat membalas semua kebaikan kalian. Kami hanya berdoa kepada para dosen dan staf pengajar di Fakultas Filsafat Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu segala keperluan kami selama menempuh pendidikan di fakultas ini. Lalu yang terakhir, saya berterima kasih juga untuk teman-teman secinta dan seperjuangan. Perjuangan kita selama ini tentu bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan kita penuh tantangan dan rintangan. Yakinlah, semuanya tidak lain adalah sebuah proses.
supaya kita lebih dewasa, supaya membuat kita memahami bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang sarjana, supaya kita tahu bahwa di rumah sana ada orang-orang yang kita sayangi, yang dengan seluruh tenaganya memperjuangkan kita untuk terus belajar. Oleh karena itu, hina rasanya apabila ilmu yang kita dapatkan, pengalaman yang kita alami tidak menjadi manfaat untuk sebanyak mungkin manusia di dunia ini. Yakinlah bahwa setelah kita menyelesaikan pendidikan sarjana di sini, di luar sana ada banyak tantangan menunggu. Negeri memanggil dan masyarakat menanti kemanfaatan kita. Kita akan menjadi banyak profesi. Kita juga akan berada di tempat yang begitu beragam. Namun apapun itu, sudah seharusnya kita menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah solusi, dan menjadi sebuah kebaikan dari ilmu yang telah kita miliki. Hadirin yang berbahagia, hari ini menanti, tetapi saya yakin kita semua mampu menghadapi setiap perintangan dengan bijaksana. Saya juga sangat yakin bahwa mulai hari ini, dengan segala apa yang telah kita peroleh, memampukan kita untuk dengan bijaksana memilih dan memilah apa yang akan kita lakukan ke depan setelah yudisium ini. Terutama dengan kebijaksanaan kita mampu untuk menciptakan hal-hal baik melalui segala tingkah laku kita. Akhirnya, sebelum saya menutup sambutan singkat saya ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kalimat yang selalu terbersit dalam pikiran saya, bahwasanya dimanapun lingkungan kita berada, maka itu akan menentukan kita nantinya ke depan. Ibarat ketika menanam sebuah bunga, jika sebuah bunga itu layu, jangan selalu sepenuhnya salahkan bunganya. Namun, mari kita coba melihat di mana bunga itu berada. Mungkin saja bunga itu berada di lingkungan tanah yang kering, sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Yang berbeda jika bunga itu berada di lingkungan yang subur dan tepat, sehingga sekecil apapun bibit bunga itu, suatu saat dia akan tumbuh menjadi bunga yang indah. Atau seperti analoginya Aristoteles mengenai pendidikan, bahwa pendidikan itu seperti halnya sebuah pisau yang membutuhkan pengasahan untuk menjadi tajam dan berguna. Manusia juga memerlukan pendidikan untuk mengasah potensi dan kemampuan mereka. Singkatnya, pendidikan membentuk karakter dan kecerdasan seseorang agar bisa berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Semoga kita semua tetap berada di lingkungan orang-orang yang selalu dapat menebar kebaikan, dan kita berkembang dengan baik dengan apa yang telah kita peroleh, khususnya di fakultas tercinta kita, Fakultas Filsafat. Semoga dengan apa yang telah kita peroleh itu dapat menjadi suatu cahaya bagi kita sekalian dalam memperbaiki setiap perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kita semua yang akan merayakan yudisium kelulusan pada hari ini. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari keberhasilan berikutnya dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan saya. Sekian dan terima kasih.
Hai, pelan-pelan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan SK Yudisium Fakultas Filsafat. Kepada yang bertugas saya persilakan. Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang nomor 075/WM.H/FF/K/Romawi 6/2024 tentang Yudisium Kelulusan bagi Program Studi Ilmu Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira. Menimbang pertama, bahwa dengan selesainya ujian bagi mahasiswa Fakultas Filsafat Program Studi Ilmu Filsafat, maka perlu diadakan yudisium untuk disampaikan kepada masing-masing yang telah menyelesaikan ujiannya. Kedua, bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusan dekan bagi mahasiswa Fakultas Filsafat Program Studi Ilmu Filsafat dan disampaikan kepada masing-masing mahasiswa yang telah menyelesaikan ujiannya. Mengingat, pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Tiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keenam, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2017 tentang pendirian, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pembubaran perguruan tinggi swasta. 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Memperhatikan, pertama, Statuta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 2. Pedoman Akademik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Memutuskan, menetapkan. Pertama, hasil yudisium lulusan mahasiswa Fakultas Filsafat jenjang strata 1 periode Juni tahun akademik 2023-2024 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. 1. Godfriedus Sesvao, IPK 3,52, predikat dengan pujian.
Jalan usku. Dua, kedua, Ngeri sekali kan. Novinalis Emanus Tes IPK 3,64 dengan pujian. Romo tetap. Kami mengundang Romo Wakil Dekan, Romo Kaprodi, dengan para dosen yang lain. Ferdinandus Ovantianus Gawo IPK 3,53 dengan pujian. Jeffrianus Temba IPK 3,56 dengan pujian. Yohanes Suhardi IPK 3,59 dengan pujian. Aloysius Budi IPK 3,57 dengan pujian. Estefanus Laulau IPK 3,53 dengan pujian. Jufrianus Kapitan IPK 3,64 dengan pujian. Patricius Mandut IPK 3,70 dengan pujian. Dismas Turibius Neno IPK 3,49 sangat memuaskan. Alberto Rancolino Gatur IPK 3,46 sangat memuaskan. Sekundus Ikut IPK 3,55 dengan pujian. Donatus Tato Taso IPK 3,46 sangat memuaskan. Henderikus Begekono IPK 3,44 sangat memuaskan. Deodatus Sinakeraf IPK 3,55 dengan pujian. Yohanes Ronaldo Kowakpati IPK 3,49 sangat memuaskan. Maximilianus Mariolopo IPK 3,44 sangat memuaskan. Willem Peterson IPK 3,70 dengan pujian. Yosef Redentus Bria IPK 3,58 dengan pujian. Dominikus Yordan Taboy IPK 3,65 dengan pujian. Ignatius Germanus Unteku IPK 3,58 dengan pujian.
Rivaldi Bastiano Hani, IPK 3,57 dengan pujian. Thomas V. Daiseke, IPK 3,56 dengan pujian. France Longinus Goo, IPK 3,67 dengan pujian. Adrianus Berek, IPK 3,52 dengan pujian. Darius Naif, IPK 3,59 dengan pujian. Valeria Hayo, IPK 3,45, sangat memuaskan. Melkianus Matias Seran, IPK 3,57 dengan pujian. Dewa Putra Gede Atmajaya, IPK 3,41, sangat memuaskan. Mario Gonzaga Aveanpa, IPK 3,44, sangat memuaskan. Kedarius Ezra, IPK 3,45, sangat memuaskan. Vincentius De Paulo Kono, IPK 3,67 dengan pujian. Cristiano Emmanuel Teva, IPK 3,35, sangat memuaskan. Martinus Oil, IPK 3,55 dengan pujian. Mario Venerial Umuzeri, IPK 3,68 dengan pujian. Julianus Junin, IPK 3,53 dengan pujian. Arkadius Minggu, IPK 3,39, sangat memuaskan. Sebastianus Julian Harjoni, IPK 3,58 dengan pujian. Alfianus Juventus Bria, IPK 3,59 dengan pujian. Severinus Davinto Lisu, IPK 3,68 dengan pujian. Stephen Nicholas Christophorus Saunoa, IPK 3,50, sangat memuaskan. Angelus DAKC, IPK 3,15, sangat memuaskan. Gaspar Justinus Misa, IPK 3,52 dengan pujian. Paulus Mabilani, IPK 3,47, sangat memuaskan. Yohanes Vianney Ngaa, IPK 3,45, sangat memuaskan. Vincentius Potedeta, IPK 3,53 dengan pujian. Guericus Irwandi Tahu, IPK 3,59 dengan pujian. Epi Kasmirus Kolo, IPK 3,53 dengan pujian.
Immanuel Ramses Duan Ati, IPK 3,45, sangat memuaskan. Ferdinandes Jolio Bani, IPK 3,57 dengan pujian. Christophorus Jubilus Naimuni, IPK 3,30, sangat memuaskan. Gabriel de Forbin Johnson Bria, 3,43, sangat memuaskan. Godelfridus Crisantus Naben, IPK 3,53 dengan pujian. Yosef Sigismuna Tabati, IPK 3,47, sangat memuaskan. Vincentius Tal, IPK 3,45, sangat memuaskan. Yohanes Natonis, IPK 3,47, sangat memuaskan. Franciscus Tenaate, IPK 3,52 dengan pujian. Apollinarius Manek Usboko, IPK 3,31, sangat memuaskan. Thomas Rivaldo Loi, IPK 3,43, sangat memuaskan. Desiderius Sambi, IPK 3,49, sangat memuaskan. Realino Rivaldo Maya, IPK 3,45, sangat memuaskan. Antonius Mario Meo, IPK 3,50, sangat memuaskan. Valentino Salim Mauseran, IPK 3,46, sangat memuaskan. Febrianto Evi, IPK 3,31, sangat memuaskan. Yohanes Umburei, IPK 3,53, sangat memuaskan. Yohanes Umburei. Nazario Innocentius Warot Gadi, IPK 3,41, sangat memuaskan. Henrikus Nabu, IPK 3,55 dengan pujian. Aderito Borges Maya, IPK 3,45, sangat memuaskan. Albertus Gato, IPK 3,26, sangat memuaskan. Kedua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kupang tanggal 26 Juni tahun 2024, tertanda Dekan Fakultas Filsafat Dr. Randus Yohanes Subani, Lisensia Juris Kanoni.
Sekali lagi. Sekali lagi, marilah kita berikan aplaus yang meriah kepada kita semua untuk semua prestasi yang kita raih bersama. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita beranjak pada acara foto bersama. Kepada para dosen saya undang untuk tampil di depan. Dengan urutan pertama para frater CMF. Mereka di atas, di atas. Apakah dosen di atas? Mahasiswa dari bawah. Mahasiswa dari bawah. Ya, siap dulu. Apa yang dari sini ya? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, sekali lagi. Gak bebas. Satu, dua, tiga. Urutan berikutnya para frater OMD. Ini sama kurang. Ya. Satu, dua, tiga. Gak bebas, gak bebas. Urutan berikutnya frater OCD. Asis keluar, asis. Satu, dua, tiga. Lalu sopan. Selanjutnya frater Projo Uskupan Agung Kupang. Berapa orang? Setengah lingkaran, setengah lingkaran. Agak cepat. Satu, dua, tiga. Once again, once again. Selanjutnya frater Kusupan Atambua.
juga supaya semua dapat. Satu, dua, tiga. Endo. Anto. Selanjutnya Frater Kusipan Wetabula. Hayam sendiri. Baru bermaaf. Hayam sendiri. Putri Tunggal, filsafat dari 20. Putri Tunggal, filsafat dari 20. Kacamata. Nyala apa? Lima. Salah 5 cari. Selanjutnya Putri Tunggal Fakultas Filsafat. Kakak Ria Hayat dipersilakan. Nanti bawa ada permafil. Putri Tunggal. Kacamata dulu. Putri Tunggal. Naik. Naik ya. Kacamata dulu. Cukup Surya. Selanjutnya permafil. Permafil per wilayah. Senior Tino Siran. Bisa Ramadan naik ke atas. Yang lain masuk di tangga tuh. Masuk di Yang lain tangga. masuk ke mulai FR sudah. Yang lain masuk ke mulai Frater sudah. Angkatan. 17, 18, 19, 20. Semua terus lah semua. Ada semua. Kacamata. Ini angkatan 17, 18, 19. Itu baru Selanjutnya permintaan dari mahasiswa foto angkatan dari 17, 18, 19 bersama para dosen. Angkatan 17, 18, 19. Tidak, mereka 3 angkatan gabung satu kali. 17, 18, 19. Ih, kasih. Kacamata dulu. Sekali lagi 1, 2,
Yang terakhir angkatan 2020. Biar susun mereka di bawah semua. Duduk. Dengan para pegawai. Sekalian dengan para pegawai. Ketua BEM juga. Sekalian dengan para pegawai. Para pegawai silakan dipersilakan. Sekalian. Itulah. Ada yang Kilo serang itu. Kacamata. Kacamata dulu. Lihat gelap semua. 1, 2, 3. Kita semua dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oh begitu. Hadirin yang saya hormati, dengan ini berakhirlah seluruh kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita. Hadirin yang saya hormati, dengan ini berakhirlah seluruh kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kasih, berkat kasih dan penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan kesehatan dan kebijaksanaan bagi para pendidik kami, agar mereka senantiasa mendidik kami di tempat ini dengan penuh semangat. Lindungilah kami semua dalam aktivitas dan niat baik kami selanjutnya pada hari ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohonkan berkat Tuhan lewat tangannya Romo Theo. Pertolongan kita dalam Tuhan, bersamamu, semoga rahmat Tuhan turun atas kita semua istimewa bagi para mahasiswa kita yang telah menyelesaikan seluruh perjuangan mereka di lembaga pendidikan ini, untuk para dosen, pegawai, dan juga semua mereka yang turut berpartisipasi dalam proses pendidikan dan perkembangan para lulusan kita hari ini. Dan sekalian, makanan dan minuman yang akan kita santap bersama pada siang ini senantiasa dibimbing dilipat keberkatan oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita makan atau ada pengumuman untuk para mahasiswa yang sudah yudisium hari ini. Dalam bulan Juli ini, awal selama 1 minggu, Anda diberi kesempatan untuk menyelesaikan revisi-revisi dan penyelesaian seluruh administrasi yang ditetapkan oleh universitas supaya diselesaikan. Hingga sebelum berlibur
semua sudah beres. Revisi-revisi sudah beres dan ditandatangani oleh semua dosen, pembimbing dan penguji. Lalu yang kedua apa Bapak? Oh ya, mulai sekarang Romo Dekan berpesan bahwa mulai hari ini Anda boleh menggunakan gelar SV di Baik, dengan ini berakhirlah seluruh kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya acara makan bersama. Untuk itu kepada petugas saya persilakan untuk mengkoordinir agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Kepada yang bertugas tolong undang para dosen untuk tidak ambil bagian di belakang kami. Sudah. Nanti saya bisa download dan upload kembali. Nah, dia tersimpan. Saya upload kembali. Ya, saya upload. Foto di atas saja. Di atas.
Hans Natonis oil. Hans Natonis. Oh ini. Ada dia ada makan. Hans dari Faris Fernandes. Terima kasih. Oke. Sekretaris Meremar. Sekretaris Meremar. Ini benar bagaimana?